Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Mahri dari semester 2A. Saya di sini akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Heni Nuraini, SHMH, dan Bapak dosen pendamping Hendi Adit Hayandi, SHMH. Pertemuan ke-13. Sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Demikian pendapat John Searls yang menyatakan melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil juga melawan hukum material. Di antara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasarkan pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis, bagaimana yang diatur dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil. Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Yang kedua, sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material terdapat dari dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum material ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara material. Kedua, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan